Wah, hitungan itu apa kalau motor listriknya sendiri itu motor listrik yang 500 watt juga. Oh, yang 500 watt juga. Ya, terus kita pasang fuel cell yang seperti itu. Itu, Hanya kita 500. kontrol voltasenya. Speednya sampai berapa ya kecepatan si motor itu maksimal? 60 km per jam. Oh, lumayan sebenarnya. Kalau bicara ibu kota baru, sebetulnya impian saya tuh di situ. Nah, Jadi bagaimana mewujudkan mimpi Hydrogen City itu memang harus bangun dari awal. saya sih berharap bahwa pemerintah mendengarkan obrolan kita ini dan kemudian memanggil Prof. Enia ini untuk kemudian, wah udah deh di ibu kota baru coba dibuat blueprintnya gitu. Waduh asik banget. Berarti kalau 2024, waduh, ini sebenarnya Pak Jokowi kalaupun selesai bisa husnul khotimah dengan menjadi Bapak Hidrogen Indonesia. Bapak Hidrogen Indonesia pertama ya. Betul itu. Iya kan? Saya, ini bukan untuk dipajang aja kan? Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di acara Link Ahli Bicara bersama saya Pumpida Hidayatullah, dan pada kali ini kita punya satu tamu ataupun narasumber yang luar biasa nih. Kalau kemarin sebelum-sebelumnya laki-laki semua nih, yang sekarang narasumbernya alhamdulillah ada seorang perempuan yang bergulat di dunia teknologi dan sudah menjadi profesor, namanya Profesor Enia Listiani Dewi, betul ya? Betul. Lebih muda dari saya, profesor udah duluan ini, waduh ini hebat berarti, ini udah lebih muda, perempuan, profesor udah duluan lagi kan, nah ini luar biasa nih. Nanti kita dengarkan, sebetulnya banyak sekali bidang risetnya, tidak hanya satu, tapi yang terakhir-terakhir ini yang mau diangkat tentang masalah Hydrogen City ya. Dan nanti mungkin saya akan berikan satu kesempatan untuk memaparkan tentang Hydrogen City. Tapi sebelumnya saya akan buka masker terlebih dahulu karena kita sudah melalui yang namanya prokes yang alhamdulillah mudah-mudahan ya. cukup supaya agak bebas saya nih suaranya. Dan 15 menit untuk paparan, tapi sebelum paparan saya ingin bertanya dulu nih. Dari mulai S1-nya bidang apa, kemudian ngambil lanjutannya master dan sampai ke profesornya, penelitiannya pada terakhirnya apa bidangnya? Silahkan. Iya. Saya manggilnya Bu atau Mbak aja. D aja kali ya. D aja karena lebih muda nih. Ya. Itu. Ya. Ya Mas Pompi, terima kasih nih sudah diberi kesempatan. Saya kan adik kelasnya Mas Pompi. Iya. 2 tahun di bawah lagi. 2 tahun aja. Nggak jauh-jauh. 2 tahun aja ya. Di korting. Dulu saya karya siswa kan, siswa jadi setelah SMA itu saya ke Jepang. Waktu itu pilihannya pengennya ke Amerika, tetapi akhirnya nyantolnya ke Jepang. Sama, saya juga pengennya ke Amerika, dapatnya ke Inggris kan, seperti itu. Nggak bisa milih kita. Nggak bisa milih, sesuai dengan ini juga topiknya, range bidangnya ya. Waktu itu saya memilih kimia terapan. Oh. Jadi awalnya di situ, lalu masuk ke Universitas Waseda. Waseda University untuk S1 di ranah Applied Chemistry ya. Terus lanjut ke S2 dan S3 di universitas yang sama. Cuman beasiswanya beda-beda. Kalau dulu beasiswa awal tuh beasiswa Habibie itu sampai dengan S1 lulus, lalu S2 saya dapat beasiswa dari perusahaan Iwaki Glass, jadi dari perusahaan di Jepang untuk menyelesaikan S2, lalu S3 dapat JSPS. Nah itu terus saya lanjut karena dapat beasiswa, jadi saya lanjut nggak pulang-pulang dulu. Terus setelah itu sama lah, saya juga begitu juga. Lalu setelah itu ada tawaran postdoc dan sebagainya, nggak saya ambil, saya balik. Jadi balik tahun 2003. Nah selama belajar di sana, saya belajar kimia terapan itu lebih kepada polimer dan
electrochemistry. Jadi ada kombinasi itu. Waktu itu targetnya bikin baterai. Jadi lebih ke ranah itu, tapi di awal itu kita membuat polimer plastik begini, terus kita aliri listrik, jadi dia bersifat konduktif. Lalu saya menemukan katalis yang waktu itu cukup fenomenal sih kan, katalis yang bereaksi terhadap bagaimana mengkonversi udara menjadi air. Gitu. Jadi katalisnya di situ. Itu yang mendapatkan banyak penghargaan di Jepang juga waktu itu. Dan ini kemudian saya terapkan di Indonesia. Jadi setelah saya balik ke Indonesia, lalu baru mulai di ranah sel bahan bakar, hidrogen dan sebagainya, baru di situ. Ya, sebetulnya kan kalau udara mau dijadikan air kan tinggal didinginkan aja sebetulnya kan. Diembunkan aja. Diembunkan aja begitu kan. Nah, katalisnya itu mempercepat berapa lama gitu kan pertanyaannya. Ya, konversi oksigen. Jadi harus oksigennya ya. Oksigen menjadi udara dalam satu step reaksi. Jadi satu step reaksi dan saya menemukan 10 elektron yang bisa tertransfer. Padahal di situ butuhnya hanya 4. Gitu. Jadi 2,5 kali lipat lebih cepat dalam satu step. Dan ini diterapkan untuk baterai. Jadi penemuan awal saya itu di baterai. Baterai yang menggunakan zinc logam. Lalu yang sisi elektroda yang positifnya itu menggunakan udara bebas begini. Anodanya malah? Anodanya zinc. Katodanya baru katodanya yang udara. Nah ini prosesnya persis dalam skema sel bahan bakar atau fuel cell. Anodanya diganti dengan gas hidrogen. Udaranya kita dapatkan oksigen, lalu kita dapat listrik di situ. Simpelnya sih begitu. Ya sebenarnya ngomongnya simpel. Nah prosesnya nggak simpel sama sekali prosesnya nggak simpel. Nah, menyesal menjadi seorang ahli teknologi atau benar-benar menikmati atau sangat puas, gimana ceritanya? Kalau dari sejak kecil memang saya suka lingkungan. Jadi kalau bau-bau yang ramah lingkungan, terus mengolah limbah seperti itu saya suka. Nah dari situ ketertarikan saya lebih jauh memang baterai, karena ada proses penyimpanan listrik, terus ada skema yang ini limbahnya kok cuman air gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik. Jadi nggak ada racun sama sekali, nggak ada yang namanya lithium. Lithium kan toksik sekali kan kalau baterai-baterainya. Jadi ini limbahnya benar-benar air si baterai. Wah luar biasa nih sebenarnya. Jadi proses oksigen menghasilkan listrik, limbahnya air. Gitu. Ini yang berbeda dengan fuel cell tapi kan? Nah, itu fuel cellnya. Itu fuel cellnya. Jadi memang fuel cell berarti yang kita bicarakan kan? Betul. Saya tahu lah kalau fuel cell. Saya pikir tapi itu anodanya kok zinc ya? Nah kalau itu awal dari penemuan saya terapkan di metal air battery. Jadi baterai-baterai yang digunakan sebagai alat bantu dengar, terus alat picu jantung. Di situ sebetulnya kerapatan arusnya itu 10 kali lipat lebih dari litium. Nah, itu yang kita mulai di situ. Lalu itu saya perkenalkan sekitar berapa tuh? 2003, berarti sekitar 18 tahun lalu di Indonesia. Saat itu malah mereka lagi ada isu fuel cell. Betul. Nggak usah ngurusin baterai lah, ngurusin fuel cell aja loh, kan sama aja gitu kan. Nah, mulai dari situ saya masuk ke dunia fuel cell. Baik, saya persilakan 15 menit untuk paparan tentang yang namanya hydrogen city. Nah, kenapa ini menjadi menarik dan kenapa hidrogen? Nah, mungkin bisa dijelaskan. Silakan DNI untuk bisa memaparkan sesuai dengan paparannya. Baik, Mas Pompi, terima kasih. Sebetulnya saya mencanangkan mimpi saya itu membuat hydrogen city di Indonesia, dan itu sudah kira-kira 12 tahun yang lalu. Dan waktu itu
saya banyak mengenalkan mengenai fuel cell, mengenai hidrogen, tapi belum ada yang care bahwa itu satu energi yang harus ada setelah kita menggunakan fosil. Sekarang isu fosil yang beracun itu kan sudah banyak dibahas, apalagi COP26 kemarin kan baru membahas itu. Nah, bagaimana kita jumping untuk mereduce emisi untuk mencapai target net zero emission? Jawabannya hidrogen. Karena emisinya jauh lebih kecil dan dia punya kekuatan yang besar untuk bisa diaplikasikan. Jadi hidrogen itu konsep sel bahan bakar atau fuel cell ini ditemukan 1838 tahun itu dan sudah dipakai di Apollo 13. Jadi waktu itu dipakai sebagai limbah airnya tadi itu diminum oleh para astronot. Jadi sudah dimulai dan dipakai di pesawat ulang-alik dan itu terbukti bahwa bisa diaplikasikan dan menghasilkan energi yang dahsyat karena arusnya tinggi. Ya, berbeda dengan baterai, selama ada gas hidrogen dia akan terus-menerus berjalan. Nah, ini saya awali dulu karena tugas saya di institusi riset. Jadi saya mengawali bagaimana cara membuatnya. Karena dalam hati saya nggak ingin negara kita menjadi konsumtif saja. Jadi kita harus memperkuat manufaktur. Nah, itu bagaimana membuatnya pakai membran, pakai elektroda. Terus elektrodanya ini harus di coating, terus ditempel. Setelah itu kita bisa mendapatkan single fuel cell, baru setelah itu ditumpuk, begitu menjadi fuel cell. Nah, bermula dari situ. Lalu itu kita terapkan di sepeda motor. Nah, pada saat saya mengaplikasikannya ke sepeda motor itu tahun 2009. Nah, di situ banyak animonya. Ternyata semua tertarik akan itu ya, karena dari situ kita nggak usah pakai knalpot seperti kendaraan listrik yang sekarang sudah mulai beredar banyak. Di situ limbahnya hanya air. Airnya pun dipakai untuk pendingin sih, jadi cooling balik. Jadi nggak ada limbah juga yang keluar begitu. Nah, menariknya storage hidrogen yang dipakai di sepeda motor itu kecil, hanya begini, sekitar 750 ml lah. Ya, hampir gas seperti itu. Dengan sekali isi, satu sepeda motor ini bisa menempuh 750 km. Lumayan jauh ya, jauh sekali. Nah, sekali isi udah Jakarta Surabaya lah ya. Jadi itu dipadatkan atau dia dalam kondisi berapa tekanannya? Itu dimasukkan ke dalam istilahnya metal hydride. Jadi serbuk metal yang menangkap gas hidrogen di dalamnya. Tekanannya kecil 16 PSI. Oh, kecil. Kalau 16 PSI kecil. Jadi rilis di dalam room temperature biasa gitu tuh, rilis sedikit-sedikit masuk ke dalam fuel cell. Lalu dari situ menggerakkan motor listrik. Gitu. Pantesan tidak terlalu berbahaya ya, karena kan kalau di hidrogen ini kan sebetulnya agak mengerikan juga ya. Iya, biasanya handlingnya. Jadi tekanan tinggi. Kalau dalam konteks tadi metal hydride ini mungkin memang ceritanya agak sedikit bisa dikontrol begitu ya. Betul. Kondisinya. Kenapa saya mengaplikasikannya ke kendaraan, padahal memang secara komersial masih panjang. Tetapi ini yang menarik minat di Indonesia. Jadi orang harus mengenal dulu gitu. Nah, kalau pertanyaannya itu meledak enggak? Enggak, karena betul tadi storage-nya rilisnya kecil-kecil. Nah, hidrogen itu diproduksinya dalam bentuk metal hydride ini berapa ya? Kira-kira sebotol kecil itu tadi yang sampai 750 km, biaya produksinya pada saat ini ya, memang itu pasti lab, masih ukuran lab. Dan pasti mahal, saya tahu. Cuman kalau kemudian dibuat skala besar, kira-kira bisa bersaing nggak dengan harga, katakanlah gas lah, ini gas gitu misalnya. Ini kalau dihitung dari biaya manufaktur ya. Biaya manufaktur waktu itu tahun 2009 itu masih 150 juta. Tetapi ini sekarang saya membuat fuel cell itu dengan kapasitas 1 kilowatt atau 500 watt
Sepeda motor cukup 500 watt. 500 watt itu hanya sekitar 10 jutaan, nggak sampai 20 ya. Seperti itu. Lalu gas hidrogennya sendiri kita ambil dari, kalau Indonesia masih mengkonversi gas hidrogen itu dari natural gas. Jadi dari natural gas masuk ke tabung. Berarti sekitar kalau misalnya akan mass production, saya bisa yakin di bawah 20 juta untuk satu sepeda motor. Jadi masih reasonable. Hanya kalau saya harus buktikan durability. Nah, 2009 saya membuat sepeda motor, sampai sekarang masih jalan. Jadi sudah berapa? 12 tahun lebih ya. Dipakai jalan atau memang didiemin aja, dilihat-lihat doang? Tentu saja dipakai muter-muter lah. Itu tadi 500 watt. 500 watt. Kecil sekali ya sebenarnya kalau 500 watt. Itu maksudnya power yang diproduksi oleh proses si hidrogen ini dengan oksigennya. Betul. Dia tapi muternya berapa ini? Dia memutar katakanlah turbin berapa besar? Kan kalau di dalam konteks itu kan harus ada yang revolving nih. Torque-nya hasilnya berapa lah kira-kira gitu ya mungkin ya. Wah, hitungan itu kalau motor listriknya sendiri itu motor listrik yang 500 watt juga. Oh, yang 500 watt juga. Ya, terus kita pasang fuel cell yang seperti itu. Hanya kita 500. Kontrol voltasenya. Speednya sampai berapa ya kecepatan si motor itu maksimal? 60 km per jam. Oh, lumayan sebenarnya. Iya. Karena dengan jarak range yang 750 tadi ya kilometer. Betul. Jadi kalau untuk aplikasi atau penerapan kendaraan hidrogen itu sebetulnya setelah kendaraan listrik ini masuk ke masyarakat, baru akan terasa kalau ngecas lama. Terus saya ingin range yang lebih jauh lagi. Nah, baru mobil hidrogen, kendaraan hidrogen itu bisa masuk. Jadi kalau sekarang tiba-tiba langsung. Kalau untuk mobil kira-kira berapa watt yang diperlukan? Kalau mobil besar ya. Kalau mobil kira-kira 130. Kalau yang 103 kilo. 130 kilowatt. Kalau yang mobil-mobil kecil kan 30 kilowattan. 30 kilowatt ya, cukup. Kalau untuk mobil kecil lah. Tapi saya membuat golf car. Nah, bayangannya kan bisa tuh. Golf car itu 2,5 kilowatt saja. Oh iya. Tapi kan bebannya nggak sebesar dan speednya sangat-sangat rendah. Kalau mobil kan biasanya dia perlu speed, perlu ini juga, perlu jarak tempuh. Jadi demand-nya akan lebih besar ya. Betul. Untuk roda 3 saya juga bikin. Model generatornya yang pakai apa ya? Biasanya. Motor listrik biasa. Motor listrik biasa ya. Kan ada beberapa tipe tuh. Saya agak lupa tuh. Ada brushless, ya betul. Ini yang bisa aja. Induksi ini bisa aja semua, bisa semua pakai. Jadi saya membuat satu lagi itu yang tipe 1 kilowatt. 1 kilowatt cuman seperti roda 4 tapi 2 passenger ya. 2 passenger begitu. Jadi si hidrogen ketemu oksigen, nah terus dapat hasilnya air. Nah airnya dia dipendingin, muter lagi, emang airnya jadi hidrogen lagi kan enggak? Enggak. Pasti ada dibuang juga dong. Betul. Tapi jadi pendingin, sempat jadi pendingin dulu gitu sebelum terbuang. Loop cycle begitu. Kalau yang yang mobil itu akhirnya pendinginnya itu air yang keluar itu menguap. Menguap kan? Iya. Karena fuel cell itu menghasilkan heat yang nggak banyak ya, jadi sekitar kita atur sekitar di bawah 60 derajat. Jadi ada kipasnya juga gitu. Jadi dia ngedinginin apa sebetulnya kalau yang tadi didinginin itu? Si genset, motor listriknya, bukan genset, motor listriknya. Dikontrol stacknya. Stack fuel cell-nya itu memang sedikit hangat. Oh, itu yang didinginkan ke situnya. Oke. Menarik ini ya. Saya sempat awal di tahun 96 97 sempat bareng-bareng sama supervisor saya ngecek simulasi tapi pakai MATLAB tentang hybrid sih sebenarnya, fuel cell dengan yang biasa. Hybrid jadi shifting antara Simulink, pakai Simulink MATLAB itu.
Tapi nggak menjadi bidang interest saya pada saat itu. Karena saya lebih ke arah computer manufacturing ya, jadi CAD/CAM lah. Jadi fokus di situ memang. Ya, cuman waktu itu sempat nyinggung ke sana gitu. Jadi fuel cell-nya udah agak lama saya dengar gitu, tahun 90-an. Nah, sekarang kenapa nggak berkembang pertanyaannya? Ini kalau dilihat dari skema investasi itu selama saya melihat di Jepang misalnya, Jepang ini kan punya target 2020 kemarin di Tokyo Olympic itu show off hidrogen ekonomi. Jadi produk-produk yang powernya pakai hidrogen. Betul, ya. betul. Dari bis, mobil, lalu ada fueling station, semua peralatan pakai hidrogen. Nah, tetapi karena pandemi terus dia mungkin nggak bisa show off banget ya. Nah, di situ dia sudah mempersiapkan infrastruktur dari refueling station karena harus menggunakan infrastruktur yang baru. Dia menyiapkannya sudah sekitar 20 tahun lebih ya. Jadi perlu infrastruktur refueling station yang berbeda. Jadi konsep ini bagaimana kan hidrogen itu harus dihasilkan dari something. Ya, betul. Ya, dia harus melalui proses mau proses gasifikasi, mau proses hidrolisa. Elektrolisa betul. Terus berbagai proses itu harus ada. Nah, biasanya bagaimana kita mendapatkan hidrogen pasti yang murah dong. Yeah. Nah, yang murah ini dikaji apakah itu dari ekses industri CAP. Industri CAP itu chlor-alkali plant. Alias industri PVC yang membuat ini polimer. Ini dia pasti ada klorin kan, ada bahan C yang diambil dari laut dan dia menggunakan proses elektrolisa di pabriknya sehingga ada ekses hidrogen. Nah, yang konsep seperti ini kalau di situ ada sumber ekses hidrogen, baru di situ dibangun refueling station. Ada industri steel, nah itu juga menggunakan banyak hidrogen. Nah, sehingga dia juga bangun di situ. Terus di situ ada biomasa, ada sampah misalnya, di situ ada metan. Nah, metan nanti bisa dikonversi menjadi gas hidrogen dengan steam reforming. Nah, dia bangun di situ. Sehingga infrastruktur ini harus diperhitungkan di tempat-tempat yang potensi harga hidrogennya itu lebih murah. Ya, artinya distribusinya nggak jauh-jauh lah, kan kira-kira gitu. Betul. Nah, ini skenario seperti ini sudah dibuat ya di Jepang, di Amerika, di Eropa. Jadi harus agak terintegrated juga di hulu hilirnya ya. Betul. Nah, sehingga dia industri otomotifnya diminta untuk membuat mobilnya sebagai kan demand-nya di situ. Lalu pemerintah menyediakan infrastrukturnya. Nah, ini yang ekosistem itulah dia kan berkolaborasi dengan manufacturer yang ada di lokal untuk membuat itu. Dan tahun 2019 harga hidrogen itu sudah disahkan menjadi harga on the road. Jadi sebagai harga bahan bakar. Kalau kita membeli hidrogen dari industri, itu harganya pasti lebih mahal. Kalau menjadi bahan bakar nggak mungkin dong kita jual yang mahal ya. Jadi dia berusaha menurunkan harga hidrogen. Nah, sekarang harga hidrogen lebih kompetitif lagi dari yang dulu. Jadi targetnya kan 1 kilo $1. Gitu. 1 kilo itu bisa sekitar tergantung fuel cell-nya, tetapi biasanya mungkin sekitar 300 km. Jadi $1 bisa 300 km. Ya, itu range ya, average mungkin. Ini sangat menarik ya. Kita dalam waktu dekat ini akan memindahkan yang namanya ibu kota negara. Kalau jadi, tergantung Pak Jokowi ya nanti. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini proses ininya pengalihannya bisa kejadian. Nah, pertanyaannya ada nggak pipeline tentang hydrogen city itu di ibu kota negara kita? Ini kan luar biasa nih kalau tiba-tiba kita ada satu negara di dunia yang benar-benar semuanya power drivennya tuh dari hydrogen gitu kan. Ini luar biasa. Pertama yang jelas pasti nggak ada polusi sama sekali kan. Betul. Yang kedua ya sebetulnya combustion itu kan mau nggak mau menciptakan panas tambahan, mau nggak mau ada ekses panas keluar. Ini lebih rendah. Nah, yang ketiga juga tentunya
tanpa pembakaran, ini kan sebenarnya kan hanya basis dalam konteks elektrolit dengan anoda dan katoda aja pendekatannya yang menghasilkan satu arus gitu kan. Nah, jadi agak berbeda nih. Tidak ada pembakaran, artinya tidak akan ada sesuatu yang meledak. Bukan potensi meledaknya nggak ada aja kan gitu. Nah, kira-kira mungkin nggak, masih bisa ngejar nggak? Kalau bicara ibu kota baru, sebetulnya impian saya tuh di situ. Jadi bagaimana mewujudkan mimpi Hydrogen City itu memang harus bangun dari awal. Kalau itu lebih mudah ya, lebih mudah tentu saja. Pertama, sekarang sedang banyak disosialisasikan masalah green hydrogen. Di COP26, pemerintah pimpinan Jerman, pimpinan US, beberapa pemerintahan mengatakan bahwa dia akan menerapkan green ammonia dan green hydrogen. Karena itu jawaban untuk menurunkan emisi. Nah, kalau kita bisa wujudkan di ibu kota baru dengan skema hydrogen base, berarti semua perekonomiannya berasal dari hidrogen. Kita sebut hidrogen ekonomi. Jadi bukan hanya kendaraan kan? Bukan. Penerangan juga bisa. Betul. Terus listriknya masih bisa yang dari hidrogen juga atau kalau listrik sih bisa ya untuk basis perumahan. Iya, untuk mungkin rumah industri bisa, harus otomotif. Nah, industri ini yang kita sedang push untuk industri itu bisa menggunakan green hydrogen karena selama ini hidrogen kan dipakai di tadi perusahaan steel, terus tadi polimer dan sebagainya. Nah, dia kalau menggunakan elektrolisa dengan ada fotovoltaik, ada wind turbine, itu eksesnya bisa digunakan untuk mengelektrolisa air. Disitulah ada hidrogen dan hidrogen ini di storage. Kalau mau dipakai menjadi listrik lagi, kapan saja untuk menstabilkan intermittent listrik yang dihasilkan dari tadi energi baru terbarukan. Nah, kalau seperti itu berarti yang namanya aktivitas tanpa menghasilkan emisi itu kan bisa mendapatkan kredit. Bisa dapat karbonnya lah, carbon offsetnya. Ya, berarti itu potensi income sendiri kan sebenarnya untuk kita jual ke negara-negara yang katakanlah banyak dosanya kan industrinya kan gitu seperti itu. Nah, betul. Nah, berarti kira-kira kalau aktivitas ibu kota ini gede juga ya sebetulnya ya. Berapa juta ton karbon tuh yang bisa diselamatkan tuh emisinya kira-kira? Aproksimasi aja. Kalau seluruh aktivitas di satu kota itu benar-benar dari hidrogen base, berarti kan nggak ada emisi karbon sama sekali kan? Saya mungkin menghitungnya dari kalau emisi yang dikeluarkan dari minyak bumi itu dianggap 100%. Hidrogen yang dihasilkan dari something ini, kalaupun itu natural gas, itu hanya sekitar 20%. Tapi kalau itu dihasilkan dari air, ya nol. Betul. Elektrolisa, apalagi elektrolisanya ini pakai solar cell atau wind. Betul. Kalaupun dia menggunakan steam reforming ataupun elektrolisa misalnya masih dari batu bara, itu masih sekitar 20-40% dibandingkan 100%. Mungkin saya menghitungnya berdasarkan itu saja. Kalau size kan depend on city-nya ya. Ya tetap, tapi kan kalau masak ya pasti ada karbon yang dilepas ya, ada yang digoreng, ada yang dibakar gitu. Kecuali kita memang udah nggak mau ada yang dibakar atau digoreng. Nah, kalau direbus semua mungkin sedikit gitu ya. Nah, ini ibu-ibu tahu lah, lebih tahu dari saya itu. Nah, jadi ya ini sangat menarik ya sebenarnya dan saya sih berharap bahwa pemerintah mendengarkan obrolan kita ini dan kemudian memanggil Prof. Enia ini untuk kemudian, udah deh di ibu kota baru coba dibuat blueprintnya gitu. Waduh, asik banget. Kalau misalnya itu kejadian, misalnya bulan depan lah dipanggil gitu kan, kan ada 2022, 2003, 2024 mungkin nggak diimplementasikan? Kalau secara teknologi itu mungkin. Mungkin sekali ya? Mungkin. Problem kan hanya investasi. Ya, berarti biayanya aja kan tantangannya. Betul. Kalau kita nggak lihat BEP, maksudnya benar-benar ngelihatnya value istilahnya masa depan yang luar biasa tadi kan, dapat karbonnya, kemudian kita
istilahnya menciptakan satu lingkungan yang benar-benar ramah lingkungan lah gitu. Ya udah, sebenarnya seperti itu aja. Itu kan nggak ada duanya tuh sebenarnya, nggak bisa ditukar-tukar lagi. Nah, berarti kalau 2024, waduh, ini sebenarnya Pak Jokowi kalaupun selesai bisa husnul khotimah dengan menjadi Bapak Hidrogen Indonesia. Bapak Indonesia pertama ya. Betul itu. Iya kan. Ini membuat sejarah baru. Kita harus berani jumping sebetulnya. Betul. Jadi hidrogen itu yang paling murah secara teori itu adalah jika kita menggunakan nuklir. Ya, paham, betul. Karena ada byproduct hydrogen dari nuklir generasi keempat. Ya. Nuklir nggak jalan-jalan nih. Belum, ya kita salah persepsi sebenarnya tentang nuklir itu. Tapi satu hal lah itu nanti topik yang lain. Ya. Nah itu intinya kalau kita menggunakan hidrogen emisi jauh lebih turun. Terus sekarang pun saya menyarankan industri untuk yang batu bara, yang menghasilkan amonia, yang menghasilkan metanol, yang semua industri yang menggunakan unsur hidrogen itu ganti hidrogennya itu dari green atau even dengan blue hydrogen. Blue hydrogen itu kalau proses hidrogen mengeluarkan CO2 untuk memproduksi hidrogen, CO2-nya ditangkap. Itu hidrogen yang dihasilkan istilahnya blue hydrogen. Tapi kalau hidrogennya dari tadi solar cell dan wind itu benar green ya? Itu green. Green 100%. Nah, paling tidak sekarang untuk menjawab upaya net zero emission itu harus mulai diturunkan, itu harus investasi carbon capture. Nah, kalau di situ ada ekses panas atau ekses listrik mungkin pada saat pabrik stop atau overhaul ataupun libur begitu, listriknya kan biasanya stop. Nah, ini bisa digunakan. Jadi kalaupun mereka sekarang semua digalakkan untuk memasang solar cell. Solar cell ini intermittent pasti. Nah, ada waktu yang tidak dipakai dan sebagainya harus dikombinasikan dengan elektrolisa untuk menghasilkan hidrogen. Betul. Karena itu jawaban untuk menghadirkan listrik secara stabil. Nah, ini sekarang yang paling getol sebetulnya itu Eropa. Kenapa Eropa? Karena Eropa punya banyak solar cell, banyak wind. Nah, dia sekarang sudah mulai ekses. Lalu eksesnya mau digunakan untuk apa? Nah, solusi satu-satunya ke arah elektrolisa. Itu. Sehingga nanti kalau hidrogen itu bisa dipakai, kan terbukti sudah di transportasi, di perumahan bisa, lalu bahkan untuk transportasi udara pesawat itu juga sudah mulai ada. Kalau kita sekarang sudah banyak pabrik yang problem logistiknya itu ada, biasanya dia menggunakan forklift listrik ya, terus kendaraan-kendaraan di industri-industri itu sudah mulai dengan baterai. Nah, pasti tadi charging time-nya itu berapa lama ya? Mendesak itu untuk diberi satu solusi untuk mempercepat charging. Sebetulnya kan bisa ada yang jualan baterai langsung ya. Swap begini. Tapi kalau baterai yang segede-gede ini juga susah juga ya. Kalau baterai yang kecil-kecil gampang gitu. Sekarang masih susah standarisasinya kalau di problem itu. Sehingga memang kalau untuk pemakaian hidrogen di transportasi, awalnya itu lebih baik untuk public transportation ataupun long distance transportation seperti kereta gitu ya. Itu lebih bisa masuk secara ekonomi. Jadi kalau mobil nanti setelah kendaraan listrik lah itu. Kalau hybrid sebenarnya nggak ada masalah ya tapi. Nah kalau biasanya kalau hidrogen hybrid itu pasti dengan baterai. Karena lebih irit satu engine motor kan, motor listrik dengan baterai. Sekarang saya membuat mobil pun ini masih ada backup baterainya untuk inisiasi elektroniknya untuk kontrolnya dengan baterai kecil, lalu baru hidrogen dengan fuel cell ini. Nah, kemampuan manufaktur fuel cell di Indonesia itu harus dimulai segera. Kita sudah bilang bahwa kita bisa bikin baterai, tetapi itu teknologi dari luar, ya kan? Lisensinya dari luar. Kalau kita mendirikan pabrik baterai di sini, lisensi pasti akan keluar juga. Nah, kita harus mulai membuat sendiri jantung dari hydrogen teknologi, yaitu fuel cell tadi.
Nah ini kan pembuatannya persis seperti baterai lah, nggak jauh-jauh amat lah, walaupun itu ada ya know-how sedikit lah, pasti semua proses produksi ada know-how-nya, kita bisa membuat itu, saya yakin bisa membuat itu. Karena saya tahun 2010 itu saya buktikan bahwa TKDN untuk membuat fuel cell itu bisa sampai 85%. Wih, luar biasa ya sebenarnya. Iya. Kenapa saya dapat HBB Award itu sih? Karena itu ya, luar biasa. Ini jadi perlu, bisa gitu loh. Iya. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan ini momennya tepat gitu isunya. Jadi nanti ya mudah-mudahan aja ya. Nanti saya kirim secara pribadi juga ke Pak Jokowi deh ini podcastnya khusus Hydrogen City gitu ya. Jangan-jangan nanti capres-capres yang lain juga mulai lagi nih buat-buat juga kan gitu kan, kita nggak tahu, biarin aja. Yang penting buat bangsa ini benar-benar ada manfaatnya kan gitu. Ya. Di abad 19 tahun 18-an sekian itu sebetulnya seorang science fiction writer itu banyak bicara tentang hidrogen, bahkan Jules Verne namanya. Jules Verne itu menulis tentang bagaimana mendapatkan power dari air sebenarnya. Jadi air itu ada hidrogennya, ada oksigennya. Nah, kalau itu dipecah, nah itu menjadi sumber katakanlah pembakaran yang luar biasa, power yang luar biasa, ya kan? Dan produknya juga air lagi tanpa ada. Jadi ini udah tahun 18-an tuh seorang science fiction penulis science fiction gitu, namanya Jules Verne, dan banyak lagi sebenarnya beberapa. Ada mesin-mesin elektrolisa yang sebenarnya udah di awal-awal tahun 19-an itu juga banyak yang sukses sebenarnya. Hanya memang mereka terkena yang namanya ilmu termodinamika 1 ya. Jadi hukum kekekalan energi. Jadi mau nggak mau disipasi lah, terjadi disipasi sehingga memang ya energi yang diberikan lebih gede daripada energi yang dihasilkan. Nah itu. Tapi zaman dulu kan sebenarnya zaman di mana inefisiensi di dalam konteks material juga rendah sekali. Sekarang nggak berbeda jauh. Nah, saya ngelihat prospeknya ke depan ini ada grafin ya, terus kemudian ada yang lain. Jadi ini memungkinkan sebenarnya untuk terciptanya ya produk-produk baru di dalam konteks energi kita ke depan yang lebih bersih. Nah, mungkin untuk para millennials yang nonton ini, terutama yang perempuan-perempuannya gini, untuk menginspirasi mereka, sepatah dua patah kata, kira-kira himbauannya seperti apa? Untuk perempuan terutama, ya. Jangan lelah mencintai sains dan teknologi. Karena sekarang kita membutuhkan semua paham sains dan teknologi. Karena teknologi will change our civilization. Kan? Kita beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan pegang HP dan sebagainya. Semua kita sudah harus beradaptasi. Dan itu significantly prosesnya cepat sekali. Nah, ini yang saya inginkan perempuan terutama harus masuk ke dalam sains and teknologi. Sains and teknologi itu tidak hanya di kita bikin mobil atau kita bikin HP ya, enggak. Sains and teknologi itu luas sekali. Luas sekali. Luas sekali. Ya. Kalau saya beri contoh, kalau kita tidak berpengetahuan, kenapa polimer yang membungkus air ini tidak boleh diletakkan di sinar yang panas, di bawah sinar yang panas. Kalau diletakkan di mobil dan sebagainya, nah ini seorang ibu harus paham nih, tidak boleh meletakkan ini di tempat yang panas karena plastisirnya bisa meleleh ke situ. Betul. Itu kan sains sebetulnya. Ya, ini pemahaman yang simple tapi semua ada di kehidupan kita sehari-hari. Iya, alhamdulillah. Nah, terakhir ini, sebagai seorang perempuan tentu berperan sebagai seorang ibu dan juga seorang istri, ya kan? Dengan prestasi yang luar biasa ini, gimana nih ngejaga perasaan suami ataupun mendidik anak-anak nih? Bisa diceritain? Susah jawabnya nih pasti.
pertanyaan itu selalu hadir ke perempuan deh. Saya Loh, tanya Mas Tompi. Kalau saya kan nggak ada masalah. Saya sih nggak pernah threaten. Sekarang saya menganggap laki perempuan itu sama. Jadi kalau istri saya lebih hebat dari saya it's okay, no problem. Wah, bagus itu. Itu namanya male champion. Oh iya. Yang penting kita tetap yang ngatur dia kan gitu. Nah sekarang kalau di posisi ini ya gimana ceritanya nih? Ya alhamdulillah anak saya mandiri ya, karena saya juga rada tegaan. Waduh. Rada tegaan. Tetapi dan kita emang dari dulu juga susah kan, jadi kita belajar susah, bekerja keras gitu kan, jadi anak-anak supaya tough juga gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah itu membekali mereka untuk bisa mandiri. Itu yang saya bangga dengan mereka juga, karena mereka juga paham saya bekerja di dunia sains. Tetapi malah justru saya tidak pernah memaksakan mereka untuk belajar, tidak pernah memaksakan mereka untuk mengenal sains dan teknologi, malah enggak. Saya biarkan saja mereka berkembang, tetapi ternyata ketertarikan mereka alhamdulillah semuanya bergerak di sains. Ya, yang nomor 1 di IT, nomor 2 bioteknologi, nomor 3 belum nih, nomor 3 SMA. Iya, itu dan saya memang terbantu oleh ibu saya. Jadi ibu saya pernah ketemu ibunya, baik sekali. waktu di penghargaan. Iya, betul. Saya mohon maaf nggak bisa. Nggak apa-apa. Beliau luar biasa itu, iya. Ibu saya ini berperan membantu sekali. Jadi beliau itu pengen ya anaknya aktif begitu, sehingga kalau sometimes saya kesulitan dengan memanage anak saya atau mesti ditungguin beliau bersedia gitu. Jadi peran itu yang sangat membantu saya sih. Ya, alhamdulillah ada backupnya berarti ya. Tapi memang kesuksesan seseorang itu pasti biasanya dari doa dan juga dukungan orang tua, terutama ibu biasanya. Jadi mumpung juga kemarin baru hari ibu, ya, selamat hari ibu juga untuk Bu Enia ini. Terima kasih. Baiklah, saya rasa akhirnya kita juga dibatasi oleh waktu dan terima kasih banyak, sudah sangat menarik sekali perbincangan kita dengan Profesor Enia Listiani Dewi yang luar biasa ya, lulusan dari berbagai macam universitas dan berbagai macam negara kan jadinya kan. Nah, tapi yang paling penting prestasinya di Indonesia benar-benar signifikan dan mudah-mudahan bisa diimplementasikan secara real. Apalagi itu kalau bisa diimplementasikan di ibu kota negara yang akan datang. Mudah-mudahan itu bisa kejadian. Akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah nonton. Jangan kemana-mana dan terus bersama kita di Link Ahli Bicara. Bersama saya Pembida Hidayatullah. Terima kasih, sampai di episode berikutnya.